Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat itu adalah kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini sampai dengan tanggal yang ke-16 bagi yang puasa hari Sabtu dan 15 bagi yang puasa hari Ahad ya. Yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki suatu malam yang istimewa di dalam kehidupan kita, yakni malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Karena itu pada hari ini kita kaji tentang malam tersebut, yakni malam Qadar. Tidak masuk. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Lailatul Qadar dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab, Lail yang artinya malam, Qadar itu adalah ukuran kemuliaan, takdir juga bisa. Maka kalau ditanya mengapa disebut dengan Lailatul Qadar, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan masih banyak lainnya menerangkan tentang sebab mengapa disebut dengan Lailatul Qadar. Yani yang pertama, sambungannya ada, disebut Lailatul Qadar karena pada malam tersebut dicatat dan ditakdirkan segala takdir tahunan untuk seluruh hamba selama 1 tahun penuh, baik mengenai usia, seluruh perbuatannya, dan semua nasibnya dalam 1 tahun itu. Bagaimana nasib kita? Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Nah, tentang urusan ini ada pula yang menafsirkan, yakni tentang Al-Quran yang diturunkan
Maka dalam tafsir Aisarut Tafasir dikatakan wa fi lailatul qadri bada'a subhanahu wa ta'ala yubayyinu li ibadihi ma yanfa'uhum min umurin muhkamatin la taghyira fiha wa la tabdila. Dan di dalam malam qadar ini Allah memulai menjelaskan pada hambanya apa yang bermanfaat bagi mereka dari persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan, yang tidak ada perubahan di dalamnya dan tidak pula ada pergantian. Wa bada'a fi tilkal lailah bi inzali dzalika tasyri'al kamil. Dan di malam itu juga, yakni malam qadar, Allah memulai menurunkan at-tasyri' al-kamil, yakni syariah yang sempurna, yakni Al-Quran, alladzi fihi salahul bashar fi dunyahum wa akhiratihim. Jadi syariah al-kamil, syariah yang sempurna, yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan bagi manusia, baik di dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Wa man sya'ni ta'ala ayyursilar rasul bil kutub li iblaghil ibad ma yurid. Dan di antaranya adalah Allah mengutus para rasul dengan kitab yang untuk disampaikan kepada hamba-hambanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar karena pada waktu itu Allah menetapkan nasib manusia. Kemudian juga pada malam itu pula Allah menurunkan Al-Quran sebagai pegangan yang bisa dipakai untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Lailatul Qadar diambil dari kata dasar Al-Qadar yang artinya agung dan kemuliaan. Kenapa? Karena malam ini memiliki keagungan dan keistimewaan. Karena malam Qadar ini memiliki keagungan dan keistimewaan dibandingkan pada malam-malam yang lain. Ini menurut tafsir Al-Baghawi, yakni Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Baghawi menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu mempunyai keagungan, kemuliaan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Yang ketiga, malam ini juga sering dinamakan malam kemuliaan yang lebih dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah 3 alasan kenapa disebut malam Qadar. Lalu keistimewaannya, yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran turun melalui 2 proses yang pada hari yang lalu sudah diterangkan oleh Ustadz Nazmuddin. yakni penurunan pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan proses kedua yakni dari langit dunia ke muka bumi, ke hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turun pertama kalinya adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan ini pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Meskipun pada malam-malam yang berbeda, akan tetapi yang pertama kali
diturunkan itu pada malam Qadar, sehingga disebut malam turunnya Al-Quran. Lalu kemudian yang keistimewaan yang kedua adalah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yani Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Qadar itu lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Yani pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Para ulama menetapkan bahwa bila seseorang beramal soleh di malam Qadar itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah dalam 1000 bulan. Betapa besarnya pahalanya kalau memang kita bisa beramal soleh dan menepati Lailatul Qadar itu. Namun sebagian ulama juga berpendapat maksud bahwa malam Qadar itu lebih utama 1000 bulan dibandingkan malam yang lain, yakni karena pada malam Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Di mana diturunkannya Al-Quran itu akan jauh lebih baik daripada malam-malam selain malam yang diturunkannya Al-Quran. Ini pada saat zaman jahiliyah misalnya. Karena apa? Karena Al-Quran itulah yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang haram dan yang halal, dan juga keterangan-keterangan yang lainnya. Lalu yang ketiga, turunnya para malaikat. Para malaikat dan Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril, turun di malam itu dengan seizin Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dengan apa? Dengan membawa segala urusan. Al-Qadar ayat 4. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa dari setiap lapis langit dan juga dari Sidratul Muntaha, para malaikat turun ke bumi untuk mengamini doa umat Islam yang dipanjangkan di sepanjang malam, yang dipanjatkan di sepanjang malam itu hingga terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr, atau sampai masuknya waktu subuh. Selain itu juga disebutkan bahwa para malaikat turun untuk membawa ketetapan takdir untuk setahun ke depan. Ini menurut tafsir Al-Qurtubi dan Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Jadi 1 tahun. Yang keempat, malam keselamatan. Ya. Malam Qadar juga disebut dalam lanjutan ayat, yakni salam. Sebagai malam yang ada di dalamnya keselamatan hingga terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Seorang mufassir yang bernama Ad-Dahhak berkata bahwa maksudnya pada malam itu Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali keselamatan hingga datangnya fajar. Jadi pada malam itu. Lalu kalau ada orang mati misalnya, keluarganya mati, apakah itu juga malam keselamatan? Apakah itu tidak merupakan hal yang menyedihkan? Atau ada kecelakaan yang lain, uangnya hilang dan lainnya? Apa disebut keselamatan? Jawabannya tetap keselamatan. Karena dinyatakan itu malam keselamatan. Keselamatan bagi siapa? Misalnya mati, ya keselamatan bagi yang mati. Artinya bisa jadi mati itu lebih baik bagi dia, menjadi keselamatan.
Keselamatan pula bagi yang hidup. Misalnya ada orang sudah sakit, kemudian yang hidup yakni keluarganya mencari obat, tidak berpikir halal haram karena menginginkan agar keluarganya sembuh, sampai misalnya mencari pengobatan keperdukunan kepada hal-hal yang musyrik atau hal-hal yang diharamkan, maka dengan matinya orang itu berarti kebaikan, karena keluarganya berhenti dari sebuah kemusyrikan. Ya. Begitu pula ketika ada misalnya kehilangan atau kecelakaan yang lain, akan membuat orang itu introspeksi. Oh, kenapa ada kecelakaan? Karena mungkin banyak melakukan perbuatan dosa. Ibaratnya uangnya hilang karena mungkin tidak pernah bersedekah, tidak pernah mengeluarkan zakat, maka dengan hilang kemudian introspeksi akhirnya juga menjadi baik. Jadi malam kebaikan. Jadi di dalam menurut Ad-Dahhak bahwa dalam malam Qadar ini adanya kebaikan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam itu atau di malam lain, sedangkan di malam lain, di malam-malam selain Lailatul Qadar itu ada keselamatan, juga ada bala, ya. Ada keselamatan, juga ada sebuah kesengsaraan, ya. Yang kelima, malam ini hanya milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa keistimewaan malam Qadar ini hanya berlaku untuk umat Muhammad saja. Ya. Terkhusus lagi adalah untuk umat Muhammad yang malam itu betul-betul beribadah imanan wahtisaban. Ya. Yang beribadah dengan penuh iman dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan mendapatkan tadi keselamatan sepanjang malam tadi. Adapun umat Muhammad tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah, maka ya tidak akan dapat, meskipun itu dikhususkan bagi umat Muhammad. Karena itu yang mendapatkan adalah orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, tidak hanya malam itu, akan tetapi sejak malam-malam sebelumnya. Nah, sedangkan umat-umat terdahulu tidak mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar ini. Kenapa? Ya memang Lailatul Qadar belum diturunkan oleh Allah. Karena diturunkan khusus pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Lalu kapan Lailatul Qadar turun? Ya, ini salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Yaitu apa? Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kata Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai pemberi petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatum minal huda, dan juga keterangan dari petunjuk itu, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan juga yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu Lailatul Qadar turun pasti di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan agar umat Islam mencari malam itu.
Kapan? Yakni di 10 malam terakhir atau 7 malam terakhir. Di dalam beberapa hadisnya. Yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana mutaharriyan falyataharraha minal ashril awakhir." Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 malam terakhir. Ini tanggal 21 sampai dengan tanggal akhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Dari Ibnu Umar juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Lailatul Qadar pada mimpinya pada 7 hari terakhir. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat mimpi kalian telah bertepatan pada 7 malam terakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada 7 malam terakhir. Ini hadis Bukhari dan Muslim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi di dalam Sunanul Kubra, dan juga Ibnu Huzaimah. Lalu juga diperkuat bahwa malam Qadar itu ada pada malam ke-27 dengan hadis yang lain. yakni di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil asril awakhir yakni Lailatul Qadar fa in dha'ufa ahadukum aw ajuza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Rasulullah bersabda, carilah dia, maksudnya carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, yakni malam Qadar. Jika kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka jangan sampai dikalahkan oleh 7 hari sisanya. Artinya jangan sampai ketinggalan dari 7 hari sisanya, sisa dari malam terakhir itu. Lalu juga dalam hadis yang lain disebutkan pada malam ganjil, Rasulullah mengatakan, fa inni uritu Lailatul Qadri, fa inni uritu Lailatul Qadri wa inni nusituha wa innaha fil ashril awakhir fi witrin. Sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku telah dilupakannya, yakni diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diperlupakan, artinya dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu pada 10 malam terakhir, pada malam ganjil. Artinya Rasulullah mengingat bahwa pada saat itu adalah pada 10 malam terakhir, pada malam-malam ganjil. Mulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Jadi di malam-malam terakhir itu. Dalam riwayat lain dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ya. Yani carilah
oleh kalian, taharru, carilah oleh kalian Lailatul Qadar fil witri, pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari. Juga hadis yang lain, yakni asarus sahabah, asar Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, wallahi inni la'a'lamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarona biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Hiya lailatun sabihah, lailatul sabihati sab'in wa ishrin. Wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui malam yang manakah itu. Itu adalah malam yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sholat malam, yaitu malam yang sangat cerah pada malam ke-27. Saat itu tanda-tandanya hingga terbitnya matahari, pada pagi harinya putih terang benderang, tidak ada panas. Inilah diantara riwayat-riwayat tentang Lailatul Qadar atau hadis-hadis yang menerangkan kapan Lailatul Qadar itu turun. Dari hadis-hadis tadi dapat kita simpulkan, kalau bisa kita lakukan i'tikaf di masjid. Bagi orang laki-laki, orang perempuan boleh saja di rumah, di masjid juga baik. Itu pada tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21, tanggal 23, 25 dan seterusnya, tanggal-tanggal ganjil. Kalaulah tanggal ganjil itu tidak bisa, jangan sampai ditinggalkan adalah malam tanggal 27. Ya. Jangan sampai ditinggalkan malam tanggal 27. Ya. Maka dari itu di masjid kita ini insya Allah pada tanggal 27-nya kita buka untuk Lailatul Qadar. Bagi yang mau ke masjid itu insya Allah diadakan i'tikaf mulai misalnya jam 3 sudah pada ke masjid untuk baca Al-Quran atau qiyamul lail sampai nanti sahur. Mudah-mudahan bisa disediakan sahur di masjid. Jadi syukur kalau bisa 21, 23 datang ke masjid. Masjid pun kita perintahkan untuk dibuka pada jam itu, yakni pada tanggal-tanggal itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kenapa malam Qadar itu tidak dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lambok dipastikan tanggal 23 itu misalnya. Jam sekian. Di antara hikmahnya adalah agar kita betul-betul beribadah kepada Allah. Maka sebetulnya orang yang pasti akan mendapatkan adalah orang yang sepanjang tahun ini adalah orang-orang yang baik. Namun tidak mustahil juga kita mencari atau mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil atau minimalnya tanggal 27 tadi. Adapun para salafus saleh, para sahabat Nabi, para sahabat dan ulama-ulama tabi'i itu menggali atau mencari Lailatul Qadar itu
sejak tanggal 21 mereka memang iktikaf di masjid, tidak pulang sampai berangkat sholat Idul Fitri. Semuanya ada di masjid. Ada pula yang berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, meninggalkan urusan dunia semuanya. Nah, kita tentunya karena imannya masih lemah, tidak bisa melakukan itu. Alasannya ya macam-macam, ya kesehatan, ya urusan dunia dan seterusnya. Maka kalau setidaknya malam itulah kita di malam sejenak dari jam 3 sampai subuh itu ada di masjid, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya kira ini yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan, baik yang berkait dengan malam Qadar maupun yang lain, karena sudah beberapa hari tidak ada pertanyaan. Monggo. Terima kasih. Barangkali jauh bisa dijelaskan bagaimana tanda-tandanya orang yang dapat Qadar. Jadi yang pertama, yang kedua, di luar Mas, biasanya orang bayar zakat pada bulan Ramadan, banyak orang. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ada orang hidupnya pas-pasan saat jualan warung di depan pinggir jalan, sebenarnya di belakangnya dia punya sawah misalnya 2 hektar. Nah ini karena bayar zakatnya untuk sawahnya ini gimana Ustaz? Padahal dia hidupnya pas-pasan. Iya. Yang pertama bahwa Lailatul, tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ketika kita mencari Lailatul Qadar tadi, lakukanlah dengan ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tanda-tandanya? Tentunya karena tadi dapat ampunan dan seterusnya. Lah ampunan itu kan sesuatu yang tidak fisik, ya, sehingga tidak bisa dilihat. Maka bukan barangkali lagi, saya pernah membaca artikel, di antaranya adalah hidup lebih baik. Hidupnya lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Artinya menyadari kesalahan, kemudian membangun hal yang lebih bagus di tahun berikutnya. Itu karena kalau dikatakan ampunan itu dalam hak Allah yang kita tidak mengerti. Aku ki diampuni ora. Yang dapat dirasakan itu pun orang lain juga tidak bisa untuk kayak dapat Lailatul Qadar itu, ya. Tidak kayak dapat Lailatul Qadar. Yang merasakan adalah orang yang setelah bulan puasa kok merasakan lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang itu dilihat dari sisi fisiknya miskin karena dia hanya jualan gorengan lah kita taruh, atau nasi bungkus. Tapi sebetulnya dia punya sawah 2 hektar. Kan gitu ya. Bagaimana zakatnya? Zakat sawah itu adalah setiap panen. Ya. Zakat sawah itu setiap panen. Kalau sawah itu produktif, ditanami, apapun tanamannya, maka setiap panen dia berzakat. Yani kalau sawah itu tada hujan, ya, tada hujan itu zakatnya adalah 10%. Ya. Kalau sawah itu ada biaya pengairan, ya. Ada biaya pengairan, ada biaya pengairannya itu nisful usri. Ya.
Jadi 5% ketika ada pengairannya. Itu Bapak. Jadi zakatnya bukan tahunan kalau sawah, tapi setiap panen. Lah permasalahannya kalau sawahnya itu tidak produktif. Gampangnya sawah wong Tegayu. Saiki wis dadi laut. Apakah dia mengeluarkan zakat? Ya tidak, karena tidak panen. Dia akan mengeluarkan zakat kalau sawah itu dijual. Laku, kalau laku dijual. Begitu Bapak. Ya. Ada lagi? Saya persilahkan. Ya. Jadi zakat itu. Kemudian ada zakat fitrah. Kita ingatkan pula, zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan pada setiap orang. Setiap orang yang ada pada malam Aid sampai dengan sholat Aid. Apakah itu ada karena masih hidup ataukah ada karena lahir? Ya. Anak yang lahir pada sore atau pada sore akhir Ramadan itu wajib membayar zakat fitrah. Begitu pula orang yang masih hidup pada akhir Ramadan, yakni malam Id, wajib membayar zakat fitrah. Orang yang mati sebelum sore akhir Ramadan, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Ya. Kemudian zakatnya berapa? Ya. 2,5 liter atau 3 kilo kurang lebihnya, ya. 1 sok. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa zakat fitrah itu diambil atau diwajibkan faradha Rasulullah SAW zakatal fitri. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tuhratan lis-shaimi minal lahwi war rafas wa tu'matan lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah ini diwajibkan untuk mensucikan, ya. Untuk mensucikan siapa? Untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari apa? Dari Allahu warrafas, dari kata-kata yang sia-sia dan perbuatan rafas, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yakni diantaranya adalah kata-kata yang menjurus kepada perzinaan. Ini disucikan dengan zakat fitrah. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk memberikan makan kepada fakir dan miskin. Maka dari itu zakat fitrah itu tidak boleh yang lain diberi kecuali fakir miskin. Karena tu'matan lil fuqara wal masakin. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sehingga panitia pun tidak mengambil dari itu. Ya. Kalau panitianya memang tidak berhak menerima, ya. Tapi kalau yang berhak menerima bagaimana? Ya menerima, ya. Menerima. Tapi yang tidak berhak, misalnya orang-orang yang mampu, yang ikut mengurusi zakat fitrah, sebaiknya tidak ikut mengambil bagian dari zakat fitrah itu karena tidak berhak, ya. Itu saya sampaikan. Apalagi seringkali kita dapatkan para ustadz misalnya, orang-orang yang dianggap tokoh, itu kalau malam hari bulan puasa banyak orang yang zakat ke situ, yakni para murid-muridnya zakat fitrah ke kiainya. Maka kalau kiai atau ustadz tadi orang yang mampu,
Ya dia hanya sebatas sebagai amil, setelah itu dikeluarkan lagi, diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ya, ya kalau ustadznya, kiainya itu tidak mampu, termasuk orang yang berhak menerima zakat, ya sebaiknya tidak semuanya untuk dirinya sendiri. Misalnya dapat 1 kintal, ya mestinya yang 75 dikeluarkan, dia ngambil 25 ibaratnya, ya, sebagai orang yang berhak menerima zakat fitrah, yang lain diberikan kepada tetangga-tetangganya. Begitu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya. Jadi emas 10 gram itu tidak berkewajiban zakat. Akan tetapi kalau memang kita ini di dalam kehidupan ini, di dalam rumah itu ada benda-benda yang diwajibkan zakat, maka dikumpulkan. Misalnya uang ada 75 juta. Kemudian ada emas itu 10 gram. Nah, 10 gram, kalau 1 gram itu 1 juta, berarti sudah ada 75 juta ditambah 10 juta, 85 juta. Ya. 85 juta itu sudah masuk nesab, maka dikeluarkan 2,5%. Kalau adanya hanya emas 10 gram, maka ya tidak kena zakat. Ya. Karena 1 emas itu belum mencapai nesab, nesabnya adalah 85 gram. Ya. Dikumpulkan, yang lain tidak ada kecuali emas itu. Ya. Belum diwajibkan mengeluarkan zakat. Mengenai emas itu ada 2 pendapat ulama. Kalau emas itu dipakai, gelang kalung dipakai, mung 10 gram, berarti tidak termasuk investasi, maka tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau emas itu meskipun bukan emas batangan, emas yang dipakai, akan tetapi jumlahnya banyak. Wong sugih kadang-kadang emasnya itu ada emas model ini, ada emas model ini, itu dihitung sebagai investasi, maka harus dikeluarkan zakatnya. Bahkan ada hadis, suatu ketika ada seorang ibu yang membawa anaknya ke hadapan Rasulullah. Anaknya memakai emas. Lalu Rasulullah menanya, apakah emas yang dipakai oleh anakmu itu sudah dikeluarkan zakatnya? Ibu itu menjawab, belum wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kamu kalau nanti anakmu diberi gelang dari api neraka? Sehingga di situ meskipun dipakai wajib dizakati. Jadi tentang zakat, yang pertama berpendapat bahwa barang-barang yang dipakai, mobil tapi dipakai, bukan dijual belikan, kendaraan yang dipakai tidak dijual belikan, rumah yang dipakai tidak sebagai jual beli rumah, maka ini semuanya tidak kena zakat. Karena itu benda yang tidak bergerak, yang tidak produktif. Ya. Kemudian cara mengambil emasnya yang untuk dibayar zakat itu bagaimana? Dijual atau dijual sebagian atau bagaimana? Jadi untuk mengeluarkan zakatnya itu bagaimana? Bisa dibayar dengan uang. Tidak harus emasnya dicuil. Ya. Artinya misalnya kita mempunyai emas 85 gram. Lalu harus mengeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% itu bisa mengambil sebagian emas tadi. Misalnya, iki sing 2,5% kira-kira cincinnya untuk zakat bisa.
Tapi kalaulah tidak begitu, 2,5% itu berapa gram, kemudian diuangkan, dibayarkan zakatnya. Nah, ketika barang itu dibayar dengan uang, berarti emasnya masih utuh 85 gram. Maka tahun depan kena zakat lagi. Karena masih utuh 85 gram kita memiliki. Tapi kalau emas tadi sudah diambil 2,5%, berarti tidak ada 85 gram. Sehingga tahun depan dari emas itu kalau hanya mempunyainya emas, maka tidak kena zakat. Karena apa? Karena sudah kurang dari 85 gram. Begitu pula uang. Misalnya uang, kita mempunyai simpanan uang 100 juta. Kemudian tahun ini kita keluarkan zakatnya 2,5%. Berarti 2,5% dari 100 juta adalah 2,5 juta. Benar ya, 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti ini uang tinggal 97.500.000. Kalau sampai tahun depan itu masih utuh 97.500.000, ya uang ini tidak kena zakat. Kalau punyanya uang itu tok. Tapi ketika yang 100 juta tadi isi utuh disimpan, kemudian zakatnya dikeluarkan, dibayarkan dari uang yang lain di luar yang disimpan itu, tahun depan ya tetap kena zakat karena masih nisab, ya. Kemudian juga dagang itu zakatnya bukan batine tok. Dagang itu yang dizakati adalah modal, barang yang masih modalnya, uang cashnya berapa, kemudian lalu barang yang belum laku. Itu juga dizakati, ditaksir, kemudian dikeluarkan 2,5%. Ibaratnya seorang developer, jualannya kemudian jual beli rumah. Ketika 1 tahun, mana yang belum laku? Itu juga dizakati, karena apa? Karena itu barang dagangan, bukan alat dagang. Kalau alat dagang tidak, mobil misalnya untuk transportasi, mobilnya tidak dihitung. Ya. Gitu Pak ya. Di suatu lembaga sekolah itu kan biasanya siswa-siswa itu mengumpulkan zakat gitu. Tapi pembaginya itu tidak kepada miskin, kepada karyawan-karyanya, tapi di luar hari raya Idul Fitri itu sudah lewat berapa hari, berapa minggu baru dibagikan. Ya. Gimana itu? Kalau zakat fitrah, ya, zakat fitrah ini Rasulullah akan mengatakan lanjutan dari hadis tadi, faman addaha qabla sholatil id fahiya zakatun makbulah. Waman ada ba'da sholatil id fahuwa shadaqatun kasairis shadaqat. Sambungan dari hadis faradha Rasulullah dan seterusnya yang sudah saya sampaikan tadi. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat id, maka dia atau zakat tadi, zakat fitrah yang diterima sebagai zakat fitrah. Dan barang siapa yang mengeluarkannya itu sesudah sholat id, maka ini merupakan sodakoh seperti sodakoh biasa. Maka dari itu, ketika memang zakat itu zakat fitrah, sebaiknya dikeluarkan ya paling lambatnya malam id, ya. Malam id itu sudah dikeluarkan. Jadi anak
ditarii zakat fitrah mungkin mulai tanggal 20 Ramadan sudah masuk zakat fitrahnya. Lalu seharusnya panitia membagikan itu sebelum sholat Id supaya terdistribusikan. Lah kalau tidak bisa karena satu dan lain hal, itu baru menjadi pengecualian. Ibaratnya karena waktunya mepet, yang bagi banyak sekali nggak cukup waktu, ya itu yang nggak cukup waktu. Bukan direncanakan sesudah sholat Id, ya. Sudah sholat Id. Lah, ketika misal sekolah ini maksudnya kan supaya barangkali menurut sekolahannya supaya tidak termakan pada hari itu semuanya lah gampangnya, supaya ada untuk celengan. Maka bisa saja sudah didistribusikan pengambilannya nanti, tapi orangnya sudah diberitahu sehingga sudah terdistribusikan sebelum sholat Id, karena hadisnya begitu. Kemudian kalau zakat mal itu bisa diakhirkan pembagiannya. Misal seseorang mengeluarkan zakat mal misalnya 25 juta. Yang 15 juta langsung dikeluarkan pada saat haul itu. Langsung didistribusikan, mengeluarkannya harus. Haul itu tidak harus bulan Ramadan, itu kan untuk mudahkan saja. Haul itu 1 tahun dalam perputaran dagang. Lalu yang 10 juta itu sudah dialokasikan ini sebagai zakat, tapi belum didistribusikan karena misalnya untuk direncanakan untuk membayar uang sekolah anak-anak yang tidak mampu. Direncanakan untuk memberikan modal kepada para pedagang kecil yang harus dibantu, maka tidak mungkin langsung habis. Itu boleh kalau zakat mal, ya. Zakat mal. Nah, kalau anak-anak zakat mal, zakat harta bukan zakat fitrah, itu anak belum berkewajiban. Misalnya siswa belum berkewajiban karena dia bukan orang yang sudah mendapatkan uang. Ketika ditarii itu hanya sebagai latihan, sama dengan tarian untuk berkorban, ya, berkorban. Misalnya masing-masing 10.000 dan seterusnya, itu hanya latihan saja. Apakah dapat pahala? Ya dapat pahala, pasti. Ya. Misalnya tadi dikeluarkan sesudah sholat Id, dapat pahala, yakni kasa iris sodakot, seperti sodakoh yang lain. Belum menggugurkan sebagai zakat fitrahnya. Kalau didistribusikan atau diberikan sesudah sholat Idul Fitri, ya. Zakat profesi itu dasarnya dari mana? Zakat profesi itu dasarnya dari mana? Ya, ini kalau dalam fikih zakat Yusuf Al-Qaradawi itu hanya kiasan saja, karena penghasilan yang banyak, bahkan lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau pada zaman Rasulullahnya tidak ada yang spesifik kepada zakat profesi, ya. Lalu dikiaskan bahwa zakat itu adalah sedekah, maka diperintahkan orang yang mendapatkan penghasilan 1 tahun mencapai nisab itu dikeluarkan zakat. Dan sebetulnya kalau orang akan lari dari zakat profesi itu tidak akan ada. Kenapa? Karena nggak pernah haul. Misalnya Pak Nizam mempunyai gaji 10 juta. Istrinya 10 juta, berarti 1 bulan kalau digabung menjadi 20 juta. 1 tahun 200 juta. 240 juta. Tapi nggak pernah haul, karena
Pak Nizam setiap bulan punyanya hanya 20 juta. 20 juta ini juga misalnya yang gaji April, nanti haulnya kan April yang akan datang. Padahal ini sudah habis. Adanya berikutnya, maka kalau lari dari zakat profesi ya bisa saja, nggak ada itu. Nah, untuk haulnya tidak mencapai. Lalu zakat profesi ini sebetulnya juga hasil bersih. Setelah dipotong hutang, kalau punya hutang, kemudian untuk kebutuhan pokok, ya, untuk kebutuhan pokok, ya termasuk pendidikan dan seterusnya, itu baru sisanya berapa. Sebetulnya ya paling gampang zakat profesi itu ya akhir tahun duit piro ngono lho. Duit piro. Itu pun tadi kalau mau menghelah lari dari zakat, ora pernah haul karena datangnya satu bulannya sidik-sidik. Gak beda kalau pedagang, bisa jadi dalam bulan ini memang haul. Maka dari itu dihitung 1 tahun berapa hasilnya. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah mau lari dari zakat, yaitu ngitung haulnya ora iso pas. Tapi kembali bahwa zakat itu ya yang penting kita niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingat bahwa yang dikeluarkan itu sedikit dibandingkan dengan yang kita pegang. Ibaratnya tadi zakat profesi dihitung kotor. 1 tahun mempunyai gaji, mempunyai penghasilan itu 100 juta. Lalu dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu hanya 2,5 juta. Ingat yang 97,5 juta, jangan ingat yang 2,5 juta. Ya. Sehingga ringan mengeluarkan zakat itu. Begitu pula dagang juga sama. Kita mengingat bahwa yang kita miliki lebih besar dibandingkan dengan yang kita keluarkan. Begitu Bapak. Ya. Saya kira cukup, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan, wala nasolahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.